Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damin Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan datangnya tamu istimewa bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan dipertemukan kembali 1 minggu lagi dengan bulan yang kita nanti-nantikan. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya insya Allah dalam waktu yang sangat singkat nanti akan dijawab oleh guru-guru kita untuk melengkapi pemahaman kita tentang persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Kami persilakan pertanyaan pertama kepada Bapak Syah Nawawi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon pencerahannya. Ada sebagian orang berpendapat tidur di bulan puasa itu ibadah itu palsu, hadis palsu katanya. Tetapi tidur itu kan sesuatu yang perlu dan mungkin menjadi ibadah karena apabila tidurnya karena Allah. Mohon penjelasannya Pak Kiai akan hadis tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syah. Ini menarik sekali. Silakan Kiai. Ya, tidurnya orang puasa ibadah. Itu tidak berarti bahwa kita tidak berpuasa tidur terus. Maksudnya tidurnya orang yang berpuasa dibanding dengan orang yang tidur tapi tidak berpuasa, maka tidurnya orang berpuasa itu menjadi ibadah. Baunya orang yang berpuasa itu nanti di hadapan Allah akan menjadi wangi kasturi. Tidak berarti Anda kemudian lagi ini kasturi. Ya sekarang mau bau jigong bukan bau kasturi. Artinya nafas orang-orang berpuasa yang konon orang yang kosong perutnya itu biasanya suka bau, maka bau yang tidak sedap di dunia itu akan menjadi wangi di akhirat nanti di hadapan Allah. Jadi oleh karenanya maka ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, betapa semua kegiatan di bulan Ramadan itu akan menjadi pahala buat kita. Sekarang tinggal pilih, hidup ini kan pilihan semuanya juga. Kata Mas Agung, hidup ini pilihan. Pilihan tuh hanya hitam dan putih. Warna tuh yang benar tuh hanya hitam dan putih. Nah, jadi pilihan kita itu harus tegas. Mau termasuk orang yang beruntung, mau orang yang biasa-biasa yang tidak saya siapkan. Ketika dia datang, at-tahawun bil amri idza hadara waqta. Di waktu, ketika datang waktunya, maka dia tidak persiapan, maka dia menyepelekan. Nah, orang yang tidur waktu puasa tidur mulu, tidur lagi, bangun lagi. Yang asuripiyin itu ya golongan Mbah Surip gitu kan, dulu doakan Mbah Surip mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya ya. Jadi itu ada orang-orang yang meremehkan, yang tidak persiapan dengan adanya Ramadan ini. Padahal kalau sudah dipersiapkan, dia tidak akan begitu. Dia akan menganggap bahwa ketiduran ketika membaca Quran akan jadi ibadah. Ketiduran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi lubsida fiha wa yuhlikal arda wa nasa wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha ghadatum al-'izzatu bil ithmi fasbuhu jahannam wa labisal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah, itu yang bukan nonton sinetron. Gini aja, ku menangis membayangkan betapa kejamnya diri. Beda dengan yang tadi. Makanya jadi bapak-bapak bukan sengaja tidur, tapi sekali lagi tidurnya orang yang berpuasa dengan niat ibadah pada Allah akan berbeda dengan tidur orang yang tidak berpuasa. Jadi sebenarnya ini Rasulullah ingin memberikan penegasan betapa istimewanya orang yang melaksanakan saum gitu Kiai. Istimewanya orang yang melaksanakan saum itu di sana. Jadi apalagi tadi bukan sengaja tidur tapi ketiduran. Kalau waktunya tidur ya tidurlah. Karena kita Allah menciptakan siang, wa ja'alna laila libasan wa ja'alna nahara ma'asya. Ada waktunya siang untuk ma'isya mencari kehidupan, wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna laila libasa. Nah, kalau malam itu libasa,
untuk kita, pakaian kita maksudnya untuk istirahat kita. Waktu tidur, jangan waktu tidur begadang ya. Selanjutnya Ibu Nasrin Kodim yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Nasrin dari Masjid Taklim Ar-Royan, Komplek PDN Pondok Gede. Mau bertanya nih Pak Ustadz, kita ini di bulan Ramadan ingin mencapai amalan-amalan yang banyak, kemudian ibadah yang banyak, tapi kita sebagai wanita, kita ada 1 minggu kita tidak puasa. Itu jadi gimana, apakah boleh puasa itu dibayar pada Syawal? Kan kita ada puasa Syawal 1 minggu, apakah kita harus membayar hutang dulu kemudian puasa Syawal? Jadi mohon mana yang benar, kita soalnya selalu bingung, kadang-kadang puasa itu sampai setengah bulan sesudah lebaran itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Nah, agar tidak bingung silakan dijawab Ustadz Asmar Lambu. Alhamdulillah, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, sangat luar biasa. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan bagi perempuan, kemudian di dalam bulan suci Ramadan itu kan perempuan yang normal biasanya ada 1 minggu atau 9 hari dia libur gitu. Ya, karena lampu merah gitu ya. Maka ketika datang waktu libur itu, apakah dia tetap mendapatkan pahala yang sama? Justru mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena ia libur dan tetap ia memperbaiki hatinya, memperbaiki pelayanannya terhadap suami, dan kemudian ia mengganti lagi nanti puasanya di luar bulan Ramadan, maka dia dapat pahala double. Karena itu sunnatullah yang terjadi bagi wanita. Kemudian apakah ketika nanti selesai bulan suci Ramadan, mana didahulukan? Apakah Syawal dulu atau kita puasa Ramadan dulu? Ya, untuk mengganti ya puasa Ramadan yang tertinggal itu. Maka ulama kita berbeda pendapat. Ada ulama kita yang mengatakan boleh puasa Syawal sambil mengganti puasa Ramadan dalam satu puasa 2 niat. Dan boleh juga kita puasa Syawal dulu baru mengganti, atau mengganti dulu baru puasa Syawal. Saya kira itu adalah ikhtilaf bagi ulama, tapi kalau kita bisa, lebih bagusnya kita mengganti dulu, nanti di kemudiannya kita puasa Syawal. Itu lebih oke, lebih mantap dan lebih telaten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ibu-ibu yang justru bertemu dengan Ramadan berikutnya masih belum juga terbayar. Nah, wah. Ini luar biasa. Ini bertemu dengan Ramadan berikutnya, namun belum terbalaskan, belum dilunasi utang-utang puasa di Ramadan sebelumnya. Apabila tidak terlunasi dengan adanya alasan yang syar'i, seperti halnya lagi hamil, ya, hamil, kemudian dia tidak puasa, padahal dia ada utang pada saat haid tahun lalu, ya, maka dia boleh membayar fidyah, ya. Akan tetapi kalau dia tidak melunasi utang puasanya yang lalu sampai Ramadan kembali tidak ada uzur, itu dicatat berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belum dijumpai hadis secara sahih yang mengatakan apabila orang tidak melaksanakan atau mengganti puasa yang tertinggal itu sampai di Ramadan selanjutnya, ia harus mengganti puasanya 1 tahun. Kan ada yang pernah kita dengar seperti itu, namun guru kami tidak pernah menjelaskan perkara itu. Maka dari itu kami belum menjumpai hadis yang membenarkan puasa 1 tahun mengganti karena keterlambatan itu. Yang ada tetap kita menggantinya dengan tetap bertaubat kepada Allah, karena kita telah menjadi golongan orang-orang yang malas, lalai. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari seperti itu. Dan oke, Bunda? Bisa diganti di hari-hari apapun begitu ya, tidak harus bulan-bulan khusus begitu ya. Enggak mesti. Oke. Enggak ada aturan mengganti di bulan-bulan khusus. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Birowo. Pak Birowo silakan, mic-nya sudah nyala, diturunkan sebentar maskernya biar jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmi Birowo.
jamaah Masjid Jami Ar-Royan Komplek BDN Pondok Gede Bekasi. Begini Pak Kiai, berkaitan dengan menyongsong Ramadan, umat muslim pada umumnya, khususnya juga terutama jamaah Masjid Jami Ar-Royan, pada saat hari nisfu Sa'ban itu Masjid Jami Ar-Royan berbondong-bondong penuh, dipenuhi oleh jamaah dalam rangka menyambut nisfu Sa'ban dengan berdoa. Dalam kedatangan di masjid tersebut, para jamaah kebanyakan membawa air, di mana air itu dengan harapan. Air pada saat Bapak Ustadz berdoa berkali-kali, air itu kadang-kadang dibuka tutupnya, sehingga diharapkan doa itu bisa bermanfaat, mempengaruhi dengan air itu. Yang kami tanyakan, sejauh mana air yang dibawa oleh jamaah itu bermanfaat. Untuk itu kami mohon pencerahan dari Bapak Kiai. Masya Allah, ini menarik Wassalamualaikum sekali. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bertabaruk begitu ya, Kiai? Ada seorang profesor Jepang, peneliti Jepang yang meneliti air. Jadi diambil. Masaru Emoto. Oh, tahu Mas Agung, Masaru Emoto. Dia ambil air, kemudian dibacakan kepada air itu kata-kata yang baik, macam doa-doa segala macam begitu, yang baik-baik. Maka berubahlah air itu seperti bunga, gitu, yang indah. Tapi satu saat si air itu dibacakan kepada air itu kata-kata yang tidak baik, sumpah serapah, umpatan, cacian, maka air itu berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan, molekul-molekul airnya. Jadi si air itu sama manusia hidup. Udara sama mau diajak tasbih, air sama mau diajak bertahmid pada Allah. Jadi ketika air itu dibuka kemudian mengharap doa, tabarruk, mengambil berkah dari doa itu, tidak apa-apa, baik itu, gitu kan. Ada orang yang bilang apa-apaan itu, langsung saja pada Allah. Loh, Rasulullah begitu dikepung sama pasukan musyrikin waktu itu, beliau mau keluar dari rumahnya itu, beliau ambil pasir, ambil tanah, kemudian beliau bacakan surat Yasin itu, kemudian beliau dilemparkan, diawurkan, begitu kan. Kemudian akhirnya para tertidurlah mereka yang mengepung, baru beliau berjalan. Kenapa beliau kok mesti ngambil tanah? Langsung aja, padahal beliau apalagi dekat sama Allah, tinggal ngomong saja. Jangankan begitu, tinggal dihancurkan juga gampang. Tapi tidak, beliau mengambil apa? Mengambil wasilah. Beliau doakan, diawurkan begitu. Makanya mengambil dari tata cara itu nggak apa-apa. Air-air itu kemudian disimpan di depan orang yang berdoa, dan kemudian orang berdoa, insya Allah molekul-molekul airnya akan menjadi obat buat orang yang datang mengambilnya. Masya Allah, menarik sekali. Jadi memang dikhawatirkan kadang-kadang kita begini, wah itu syirik begitu. Tidak. Padahal ada pemahamannya. Syirik kalau botolnya dimakan itu terus disembah botolnya. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu sensi, jangan terlalu sensi lah gitu ya, yang begitu-begitu. Baik, terima kasih Kiai. Insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.